Ini juga jadi debutnya Timo Tjahjanto di Hollywood dan Sobat Fox juga tahu lah ini juga bikin The Night Comes For Us dia sebelumnya dan ini menjadi salah satu action Indonesia yang dibuat oleh Mas Timo sebelumnya itu adalah sadis dan ikonik. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Yay, kita masuk ke segmen yang kedua. Dan di segmen kedua ini kita ada film apa? Filmnya ini spesial banget. Dari tadi Sobat Fox, aku sama Raurau itu ngobrolin film ini karena spesial banget. Ada Indonesia coy. Apalagi kalau bukan film action gila-gilaan yang judulnya Nobody 2. Tuh. Bener. Kenapa sih jadi spesial banget? Karena ini ada salah satu sutradara Indonesia yang menjadi debut Hollywoodnya beliau. Ini first time gak sih? Yes. First time ya. Jadi kita berikan applause buat Mas Timo. Tepuk tangan dulu. Mas Timo Tjahjanto. Yo. Ini mungkin hadiah Dirgahayu Indonesia ke-80 juga loh. Bener. Itu, kita sesuai tema ini Sobat Fox ya. Yes, dan ini jadi bagian dari kebanggaan buat Indonesia karena ada sineas Indonesia masuk dan kemudian membuat film debut di Hollywood. Yes, teasingnya gimana nih Rau? Filmnya tentang apa nih? Mas Timo bikin apa nih kali ini? Jadi ini ceritanya tentang bapak-bapak kalem. Tapi ternyata di balik kekalemannya itu dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dia adalah seorang assassin dan dia mantan dan kemudian ternyata dia balik lagi. Dan kalau mungkin Sobat Fox semua udah pernah nonton yang pertama, Nobody yang pertama tuh ternyata udah keluar. Tapi nih twistnya dia itu lagi liburan keluarga. Tapi kok ya ujung-ujungnya nggak jadi liburan dia. Malah banyak fight-fightnya ya. Bener, kenapa ya? Kok jadi gitu? Alright, daripada kita kepo gimana ceritanya, terus vibes-nya gimana, terus tone-nya gimana, dari Mas Timo Tjahjanto, Pride, Indonesian Pride ini, mungkin kita tonton dulu kali ya trailernya. Dan ini dia trailernya. I've come to terms with the fact that you don't have an average job. You guys having fun at the convention? But we haven't seen you in months. What happened to your eye? Somebody fouled me at the game. What game? The one you missed. And summer break's just a few days away. We should do something. Strictly family time. Come on, kids. It can be an adventure. Let's do this. I am just so happy that we're all together. Hey, city boy. Hey. Get out of here. Let's go right now. I understand protecting your sister, but there are other ways to handle things. I left my phone. Hutch, no! Yo, I like your way better. What the hell, Hutch? On our first date? I think I stumbled into something. You're vacationing in an old bootlegging route, full of drugs, crooked cops, and one woman who controls it all. You didn't take your family there, did you? Yeah. You'll want to de-escalate the situation. De-escalate. No escalating. Guys, I'm not gonna fight you. I'm here on vacation. Find this nobody. Scorched earth. I just want a break. There's no way you were just some family man. We all have different sides. But most of all, you're a dad. Go fix this shit.
told you that. I'm on fucking vacation! Yeay, seru Itu banget dia, ya. Nobody Trailernya. 2. Yes. Iya bener. Aduh, aku jadi ngerasa kayak roller coaster banget jalan ceritanya. Aku awal ngelihat nih kayak oke, sebenarnya kayak film drama gitu ya dibuatnya Raw. Kayak drama keluarga aja, kayak keluarga jalan-jalan, terus tiba-tiba ada komedinya, tiba-tiba ada khas Mas Timo yaitu bone crunching fight. Kayak pertempuran yang kretek gitu loh. Kalau misalnya pukul-pukulan, jadi kayak apa ya? Terus juga ini, aku ngelihat tone warnanya asik banget Mas Timo. Tone warnanya itu colorful, vibrant, kameranya gercep gitu kemana-mana. Terus ya fun sih. Menurutmu gimana Raw? Ya ini memang nggak meninggalkan dari Nobody yang pertama, dan ini juga jadi debutnya Timo Cahyanto di Hollywood. Dan Sobat Fox juga tahu lah, ini juga bikin apa ya, The Night Comes For Us dia sebelumnya, dan ini menjadi salah satu action Indonesia yang dibuat oleh Mas Timo sebelumnya. Itu adalah sadis dan ikonik. Tapi sebenarnya Rauro kangen sih sama gore-nya Mas Timo, karena Mas Timo tuh kan paling terkenal banget tuh dengan hal-hal yang sadis dan gore. Dan kayaknya di yang kali ini di Nobody tuh lebih heartwarming, lebih era liburan, dan kayaknya betul. Tapi keren sih, keren banget. Inilah ini ya Raw ya, apa kalau sutradara Indonesia yang emang keren dikasih budget Hollywood tuh kayak apa ya, inilah gitu ya. Itu di kepala aku sih dari tadi. Ini ya. Kalau orang Indonesia dikasih budget Hollywood tuh kayak gitu. Dan juga yang bikin super spesial di aku sebagai orang pecinta series Breaking Bad. Dan aku selalu bilang ke Raw, Breaking Bad adalah series terbaik sepanjang masa yang pernah aku tonton. Ada Bob Odenkirk, dimana kalau Sobat Fox tahu, Bob ini yang main di Breaking Bad dan Better Call Saul sebagai itu tuh pengacaranya, lawyernya itu. Dan dia seperti biasa masih jadi pemeran utama, jadi Hutch. Betul. Bapak-bapak yang dalam tanda kutip jangan diremehin. Terus juga ada Connie Nielsen, ke Christopher Lloyd. Terus ada Om Doc Brown dari Back to the Future, masih beraksi lagi. Wow. Jadi comeback. Terus ada Sharon Stone sebagai villain baru. Istimewa sekali. Setelah dia lama sekali ya kita juga nggak nonton Sharon Stone ya. Kayak John Wick ya, tapi versi bapak suburbia gitu loh. Bener. Dan memang Rauro suka banget sih sama Nobody ini, karena memang Nobody 1 dan Nobody 2 itu membawa kayak si Hutch ini sebagai bapak-bapak kalem yang ternyata assassin. Dan yang kali ini mereka juga membawa kembali keluarga, dan bagaimana sih keluarga Hutch ini lebih dalam. Jadi di sini nggak cuma temanya tentang main hantam dan mungkin ada cerita tentang balas dendam, tapi memang ceritanya tuh full rotate tentang keluarga, apalagi ini di liburan. Saya sedang liburan, dia bilang gitu. Jadi memang strateginya ini memang luar biasa banget sih. Jadi bikin action, tapi ada emotional hook juga. Memang hampir mirip sih kayak John Wick, tapi ini yang versinya bapak-bapak ini lebih family banget dan bapak-bapak banget. Memang karena dia nggak kelihatan macho, serem apa gimana ya. Terus juga kayaknya beda dengan Nobody yang pertama itu, kali ini dark komedinya lebih kerasa gak sih? Lebih ada dramanya, jadi gak cuman gelut berantem aja, tapi juga ada dramanya. Terus juga stylenya Mas Timo itu ada banget di sini, yang suka ngasih humor absurd gitu loh di film-filmnya menurut aku, di tengah adegan sadis gitu. Bener banget. Jadi buat Sobat Fox semua pencinta action atau pencinta Nobody, langsung aja nonton, karena kayaknya Nobody 2 ini lebih fun ya untuk ditonton, dan sutradara Indonesia loh. Sobat Fox. Ayo kita support, kita buktikan ke seluruh dunia bahwa kalau plus 62 dikasih panggung itu bisa rame dan bisa keren. Keren banget. Dan support juga Mas Timo, kalau kita nonton dan filmnya rame, Mas Timo itu bisa bertahan karirnya di Hollywood. Oh wow. Ya nggak? Yes.
Yes, bener banget. Biar hadiah untuk Dirgahayu Indonesia ke-80. Bener banget. Jadi buat Sobat Fox semua yang sedang ingin menonton hiburan yang seru, ada komedi tapi sekaligus juga brutal, Nobody 2 sudah tayang di bioskop. Jadi langsung cus aja nonton bareng sama teman-temannya. And next kita masih ada film lagi Sobat Fox. Film terakhir yang gak kalah seru, ada satu lagi viral juga ini di sosmed. Betul. Film apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Kinefox. Dari visual aja juga udah imaginary banget, ngomong sama figura, sama foto dirinya dia waktu masih sendiri. kecil. Iya, Betul. imaginary banget, satir tapi hangat gitu ya.